Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada tubuh kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dengan kita datang beribadah, kita ingin menyatakan, Tuhan, ini hidupku, aku ingin persembahkan kepadamu. Biarlah boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi itulah tujuan ibadah Kristen, untuk mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini kita ingin belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ini adalah minggu terakhir di bulan Januari tahun 2026. Gak kerasa ya Bapak Ibu ya, udah minggu terakhir di bulan Januari. Rasanya kayak baru kemarin merayakan tahun baru. Mungkin di rumah masih ada kue tahun baru mungkin ya. Karena ternyata di sini saya lihat budayanya orang merayakan tahun baru. Orang berkunjung ke rumah saudara seiman di tahun yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ingin belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Are you ready? Ini pertanyaan. Kalau pertanyaan begitu jawabannya apa Bapak Ibu? Are you ready? Ready? Iya, sungguh-sungguh ready? Atau nanti dulu, dengar dulu ya, apa yang mau direadykan nih ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ya kita kalau dikasih pertanyaan, apakah sudah siap? Oh iya, ngomong-ngomong pertanyaan tentang sudah siap, ini saya sedikit agak, waktu saya datang di Padang ini saya sedikit agak bingung antara siap itu artinya sudah selesai atau sudah bersiap gitu ya. Karena kalau saya ya di Bandung itu sudah siap itu artinya bersedia gitu ya. Kalau di sini artinya sudah selesai ya. Nah, ini pertanyaan apakah sudah bersedia, sudah ready untuk melakukan, bukan artinya sudah siap nih ya. Sudah selesai ya. Tapi apakah kita sudah bersedia untuk melakukannya? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai ayat 44 dan nanti akan saya bacakan lagi dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Yang pertama Injil Yohanes pasal pertama ayat 43 sampai 44. Berbunyi demikian, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7 berbunyi demikian. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan hari-hari. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal bijak dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayan firman. Usulan itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh hikmat, penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permanes dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlahnya besar, imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu Saudara, seorang yang mengenal siapa dirinya, ia akan tahu apa yang harus ia lakukan, ya. Maka apa saja, kapan saja, di mana saja, dia akan siap jika dibutuhkan. Kalau orang kenal dirinya siapa, dia tahu apa yang harus dia lakukan
kapan saja, di mana saja dia akan siap untuk melakukannya. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, tugas utama seorang pemain sepak bola itu ya main bola, ya. Ia akan siap bermain bola kapan saja dibutuhkan. Ya, ketika pelatihnya katakan, "Ayo hari ini kamu main." Dia akan siap untuk bermain. Enggak mungkin seorang pemain sepak bola berkata, "Tidak, aku enggak mau main sepak bola. Nanti aku takut muka aku kena bola." Ada enggak pemain bola yang seperti itu? Enggak mungkin. Ya, pemain sepak bola akan siap ketika dia dibutuhkan untuk bermain. Ya, pelatih katakan, "Kamu hari ini main." Dia akan main. Tugas seorang pelaut adalah berlayar untuk mengarungi lautan. Seorang pelaut tahu risiko menjadi seorang pelaut itu apa. Dia akan menghadapi gelombang, dia akan menghadapi badai samudra dan lain sebagainya. Dia harus berlayar sekalipun keadaannya ada badai di sana. Ketika mereka di tengah laut, mereka harus tetap berlayar. Walaupun resikonya adalah nyawa mereka. Jadi kalau orang yang takut dengan badai laut, ya dia jangan jadi pelaut. Karena risikonya adalah nyawa. Karena itu kata orang ya, gaji seorang pelaut itu besar. Karena taruhannya nyawa. Mereka tidak pernah bisa tahu keadaan laut ketika mereka mulai berlayar. Tapi seorang pelaut, dia akan tetap berlayar apapun keadaannya. Seorang karyawan tahu tugasnya apa. Ya, seorang karyawan itu bekerja untuk bosnya, benar ya? Karyawan tuh bekerja untuk bos. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu untuk menyenangkan bosnya, ya. Mungkin juga untuk memperkaya bosnya, ya karena dia karyawan. Memang yang akan bertambah kaya ya bosnya. Dia tahu dia harus melakukan itu sebagai pengabdiannya, ya sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada bosnya, dia bekerja. Setiap orang punya peran masing-masing. Setiap peran punya tugas masing-masing. Dan setiap tugas ada aturan masing-masing. Bapak Ibu Saudara, status kita menentukan tugas apa yang harus kita kerjakan. Status kita menentukan tugas apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita menjalaninya. Pertanyaan bagi kita, siapa kita di hadapan Tuhan? Ya, siapa kita ini di hadapan Tuhan? Kita memiliki banyak status di hadapan Tuhan. Ya, kita disebut sebagai murid, kita disebut sebagai anak, kita disebut sebagai ahli waris, kita disebut sebagai hamba, kita adalah umat pilihan Allah, kita adalah warga kerajaan Allah, kita adalah domba, kita adalah mempelai wanita, kita adalah kekasih Allah dan lain sebagainya. Ada banyak sekali sebutan untuk kita, status kita di hadapan Tuhan. Tetapi saya tidak akan bahas semua bagian ini, saya hanya ingin membahas satu saja bagian ini, yaitu tentang murid. Ya, dalam bahasa Yunani kata murid itu adalah matetes, ya, yang berarti pelajar, peserta didik atau pengikut, dan berhubungan erat dengan kata ya metano yang berarti belajar atau memperoleh pengetahuan. Nah, istilah ini merujuk pada seorang yang secara aktif mau belajar dari seorang guru, atau kalau dalam konteks yang luas dari seorang filsuf, yang meniru ajaran dan mengamalkan ajaran di dalam kehidupan mereka. Itulah murid. Jadi murid itu adalah orang yang belajar, orang yang mau belajar. Menjadi murid secara khusus, ya murid Kristus secara utuh, itu mencakup status kita. Status kita ini adalah murid, kita ini adalah murid Kristus. Tugas dan tanggung jawab kita adalah belajar dari guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, baru-baru ini ya ada sebuah video yang viral, mungkin Bapak Ibu pernah nonton ya atau membaca berita ini. Seorang guru ya di sebuah sekolah di SMK di Jambi dikeroyok oleh murid-muridnya, alasannya karena ya panjang ceritanya. Jadi katanya dia selama bertahun-tahun dirundung atau
dikucilkan oleh murid-muridnya sendiri? Pasti ada alasannya yang saya nggak tahu. Tapi yang jelas seperti itu. Nah pada hari itu, dia itu kayak pas dia lewat katanya, muridnya panggil woi gitu. Walaupun itu ada klarifikasi dan lain sebagainya, tapi muridnya itu gurunya merasa tersinggung. Kenapa saya dipanggil woi oleh murid saya? Harusnya panggil sesuatu yang lebih layak, Pak atau lain sebagainya, bukan woi. Saya yakin ya kalau kita misalnya dipanggil dengan cara demikian oleh seorang yang seharusnya belajar daripada kita, pasti tersinggung juga. Tapi itu alasannya, kebenarannya saya nggak tahu detail ceritanya, tetapi itulah alasannya. Singkat cerita, dia dikeroyok oleh murid-muridnya sendiri. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, apakah mengeroyok guru adalah salah satu tugas dari seorang murid? Enggak ya. Jadi ada sesuatu yang salah dengan sistem pendidikan yang sedang terjadi di Indonesia. Tentunya banyak alasan, tentu banyak diskusi yang perlu dipikirkan tentang hal ini. Tetapi yang jelas ada sesuatu yang salah dari sistem pendidikan di Indonesia karena kejadian seperti ini sudah sering, ya. Ada juga sebuah video yang viral di salah satu sekolah di Sampang, Madura, yang tidak ada muridnya di sana, nggak ada muridnya, jadi ada videonya. Ini sekolah kosong, nah seperti ini keadaannya kosong, udah ya ada rumput-rumput dan lain sebagainya. Tapi setiap hari ini ada jatah dapat MBG setiap hari. Setiap hari ada dapat jatah MBG untuk sekolah yang kosong. Pertanyaan, siapa yang makan? Hantu. Nah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dari sini, guru-gurunya, nah lagi duduk santai ngopi ya. Di dalam ruang kelas yang kosong itu ada TV besar, mereka karaokean di sana. Apakah itu tugas seorang guru? Jelas tidak. Tetapi itu yang terjadi di Indonesia. Nah pendidikan kita hari-hari ini telah mengalami banyak kemunduran dan penyimpangan dari fungsi utamanya untuk belajar dan mengajar. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan gereja? Apakah gereja masih menjadi tempat yang benar untuk kita belajar dari guru kita? Apakah kita sebagai murid masih menjalankan diri kita, peran kita sebagai seorang murid yang mau belajar daripada Tuhan? Atau gereja hanya tempat perkumpulan sosial, orang-orang berkumpul di tempat ini, tapi tidak ada niat untuk belajar. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembalikan fungsi utama dari gereja, yaitu untuk belajar dari Sang Guru Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Murid Yesus, ya, menjadi murid Yesus artinya kita sedang belajar dari Sang Guru Agung, memperoleh pengetahuan darinya dan tentang Dia. Jadi kita belajar dari Tuhan dan tentang Tuhan, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini harus kita terus renungkan di dalam kehidupan kita. Kita ini siapa? Kita ini adalah murid Yesus. Tujuan kita ada di tempat ini untuk belajar, ya, untuk belajar dari guru kita, Yesus Kristus. Tujuan akhirnya adalah agar kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus, ya, dan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Banyak orang hanya mengambil untungnya saja dari statusnya menjadi murid Kristus, karena ada merasa hak istimewa, ya, menjadi murid Kristus. Hanya mau bagian yang enak-enak saja, hanya mau menuntut haknya saja. Kita lupa ada kewajiban dari seorang murid yang melekat di dalam statusnya sebagai murid. Di sana ada tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupa ada tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Kita harus belajar, ya, daripada Tuhan kita. Nanti ada tugas-tugasnya yang yang akan saya sampaikan. Dan nanti di akhirnya saya akan bertanya, apakah kita sudah siap? Are you ready? Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus melihat dulu. Yang pertama, bahwa kita ini menjadi murid Kristus ini adalah hak istimewa. Ini status yang
istimewa sebagai murid Kristus. Apa istimewanya menjadi murid Yesus? Karena Yesus itu adalah Allah. Yesus bukan manusia biasa. Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya bangga menjadi seorang murid, ya, menjadi seorang murid dari guru yang sangat hebat, ya. Nama guru saya atau dosen saya Ibu Dorothy Max. Ya, salah satu pendiri STTB tempat saya menempuh pendidikan. Ibu Dorothy itu bukan orang biasa, ya. Dia adalah orang yang hebat. Saya bersyukur bisa belajar langsung dari beliau. Di usia beliau pada waktu itu waktu saya masuk sekolah teologi, dan beliau mengajar umurnya mungkin umur 90 atau 91. Karena dia meninggal tahun 2017 di usia 95. Dia mengajar kami di kelas itu umur 90. Umur 90, ya. Mungkin ada di sebagian orang tua bahkan untuk berdiri pun tidak bisa. Dia mengajar kami pergi di kelas dengan sangat tertatih-tatih. Tapi dia sangat semangat. Dia katakan bahwa hari dia mengajar, karena dia ngajar cuma seminggu sekali, itu adalah hari yang paling membuat dia bersuka cita. Karena dia bisa bertemu dengan murid-muridnya. Dia bisa keluar dari kamarnya, dia akan bertemu dengan murid-muridnya dan dia akan mengajar di sana. Jadi hari dia mengajar itu adalah hari yang paling dia tunggu-tunggu. Ya. Ibu Dorothy ini bukan orang biasa, dia orang hebat, dia kenal ya di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dia pernah mengajar di UPI, ITB, ya UKI, STTB, STT Iman dan berbagai STT di Indonesia. Beliau orang hebat, sangat rendah hati dan sederhana. Menjadi salah satu murid beliau itu adalah kebanggaan kebanggaan bagi saya karena pernah belajar dari Ibu Dorothy Max. Dia orang Jerman, ya, aslinya orang Jerman. Bapak Ibu Saudara, menjadi murid Ibu Dorothy Max aja saya bisa merasa bangga, atau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah menjadi murid seorang yang hebat. Apalagi menjadi murid Tuhan Yesus, guru agung sepanjang masa. Yang hebatnya bukan hanya diakui oleh orang Kristen hari ini, tetapi oleh semua orang, ya, di sepanjang zaman, kecuali orang yang membenci dia, yang tidak suka dengan kehadirannya. Tetapi Yesus sudah diakui sebagai guru yang hebat, pengajarannya luar biasa. Dia bukan hanya mengajarkan, tetapi dia meneladankan suatu teladan yang hampir mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, meneladani dan menjadi serupa dengan Tuhan. Menjadi murid itu artinya kita harus meneladani dan menjadi serupa dengan Tuhan. Kita belajar dari Tuhan Yesus dan menjadi seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, inilah panggilan seorang murid. Kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Pada saat Tuhan Yesus memanggil Filipus di ayat yang kita baca tadi, murid-murid dan murid-murid lain ketika mengikut Yesus, itu bukan hanya sebuah panggilan untuk membuntuti, ya. Jadi ngikut itu bisa seperti kayak cuma membuntuti saja, ngikut kemana pergi, tanpa tahu arah tujuan, tanpa tahu dia harus ngapain. Bukan itu. Jadi ini menjadi sebuah panggilan yang totalitas belajar daripada Tuhan dan menjadi seperti dia, melakukan apa yang Yesus lakukan. Itulah yang namanya mengikut. Jadi bukan membuntuti, ya. Murid Yesus itu bukan membuntuti, tetapi mengikut dengan seluruh hal yang Yesus lakukan, menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, ini menjadi tantangan. Menjadi serupa dengan Tuhan itu menjadi tantangan bagi kita, itu enggak mudah, ya. Karena Dia Allah yang penuh kasih, sabar, ya, rendah hati dan mengasihi orang yang membenci Dia. Nah, itu menjadi PR bagi kita.
ya, meneladani dan menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, menjadi murid itu artinya kita siap untuk menderita. Makin kesini ya, makin berat ya tuntutan menjadi seorang murid. Ya, siap menderita. Edmund Chan dalam bukunya, ini Edmund Chan ini salah seorang bicara Kristen yang gerejanya ada di Singapura ya. Dalam bukunya Kemuritan Radikal menulis begini, berkata tidak kepada dunia dan memilih mengikut Yesus berarti menjalani hidup sebagai murid yang radikal. Dalam kemuritan yang radikal kita mengesampingkan kehendak kita demi mengikuti Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita. Kita tidak bisa pilih-pilih. Kita tidak bisa memilih apa yang menurut kita mudah dan menjauhi apa yang menurut kita itu susah. Nah, jadi ketika seorang berkata dia adalah murid Kristus, ketika seorang berkata dia adalah orang Kristen, tuntutannya begitu. Ya, menjadi murid yang radikal. Tidak bisa pilih-pilih mana yang enak saya ikutin, gak enak saya buang, gak bisa. Ini totalitas. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang muda yang kaya, dia ingin ikut Yesus dimanapun Yesus pergi. Yesus katakan, juallah hartamu dan ikutlah aku. Apa yang dilakukan oleh orang itu? Orang muda yang kaya itu dia nangis karena banyaknya hartanya. Dia nggak tahan untuk meninggalkan hartanya karena ini enak. Bolehlah yang lain tapi jangan sampai saya ninggalin harta demi ikut Tuhan. Wah, berat sekali. Ya. Tidak semua orang dituntut begitu Bapak Ibu Saudara untuk meninggalkan hartanya demi ikut Tuhan. Ada juga orang yang dipakai oleh Tuhan dengan hartanya untuk melayani Tuhan. Semua gedung ini dan sekolah yang ada di tempat ini dijalankan dengan uang. Jadi ada orang-orang yang Tuhan pakai. Ya, bahkan kita mungkin ada di tempat ini Tuhan pakai melalui harta kekayaan kita, melalui tangan kita, melalui waktu kita, melalui kepintaran kita untuk melakukan tugas dan panggilan Tuhan. Tetapi yaitu tuntutannya. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak pengorbanan yang harus dibayar untuk menjadi murid Kristus. Menjadi hamba Kristus, menjadi umat Tuhan. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab maupun dalam sejarah gereja yang menderita sebagai murid Yesus. Ya, yang terutama adalah murid-murid Yesus yang 12 orang itu. 10 diantaranya ya mati sebagai martir. Yudas itu mati bukan sebagai martir, dia bunuh diri, kecuali Yohanes ya yang mati dalam keadaan yang sudah tua. Banyak orang Kristen sepanjang zaman mengalami penderitaan karena iman mereka mengikuti Kristus. Dari jemaat mula-mula sampai hari ini, saudara-saudara kita di Indonesia, di China, di Afrika, banyak mengalami penganiayaan karena mereka murid Kristus. Jadi status mereka membuat mereka dianiaya. Bersyukur hari ini kita aman. Ketika saya ikut seminar, ikut retreat di Malang, ya, saya bertemu dengan banyak hamba Tuhan dan berkenalan dengan mereka. Mereka bertanya kepada saya, di Padang aman enggak pelayanan? Saya berkata, puji Tuhan. Ya memang kita dikondisikan di satu kawasan saya bilang, tapi puji Tuhan sampai hari ini kita aman. Kita bisa beribadah dengan enak. Kita tidak ada yang mengganggu. Walaupun ada orang coba-coba ya datang untuk mungkin ingin mengusik. Jadi ada beberapa kali orang datang ke tempat ini bertanya di tempat ini, apakah ini rumah ibadah, rumah doa atau gereja? Apakah ini rumah doa atau gereja? Ada beberapa kali orang bertanya di tempat ini dan kami menjawab ini gereja. Bahkan gereja ini sudah ada jauh lebih lama dari orang yang bertanya itu. Bapak Ibu Saudara, bersyukur kalau kita tidak mengalami penderitaan, penganiayaan karena kita sebagai murid Kristus. Artinya kita diberi kesempatan untuk lebih leluasa
di dalam melayani dan memberitakan firman Tuhan. Banyak misionaris yang sampai hari ini ya mengalami penderitaan, bahkan banyak misionaris di zaman-zaman dahulu mereka harus mati demi memberitakan Injil. Ya. Menjadi murid Yesus artinya rela menderita. Yang keempat, siap melayani. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 15 saya bacakan bagi kita semua. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhan, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Melayani, ya, melayani bukanlah pilihan, tetapi keharusan bagi semua murid Kristus. Saya menekankan ini. Melayani bukan pilihan, tapi keharusan bagi murid Kristus. Tapi saya nggak bisa jadi WL, Pak. Siapa yang suruh jadi WL? Tidak semua harus jadi WL. Tidak semua. Saya nggak bisa main musik, Pak. Enggak semua harus main musik. Ada banyak hal yang lain yang bisa kita kerjakan di tempat ini. Apa yang bisa saya lakukan? Oh, tanya pada hamba Tuhan, Pak, saya bisa lakukan apa di tempat ini? Apa yang bisa saya kerjakan? Pelayanan apa yang bisa saya terlibat di gereja ini? Semuanya bisa kita lakukan, asal hati kita ada di sini. Bapak Ibu Saudara, selama bulan Januari ini kita membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang belum pernah melayani. Kita ajak untuk sama-sama melayani. Ini panggilan kita, ya ini panggilan kita untuk sama-sama bisa melayani. Masih ada kesempatan, silakan datang kepada saya atau para hamba Tuhan yang lain atau kepada majelis terkait supaya bisa melayani. Ini kesempatan, selagi masih ada waktu, ada saatnya kita ingin melayani, tapi kaki kita sudah gak bisa, raga kita gak bisa. Baru kita katakan, Tuhan saya melayani, omong kosong dari dulu gak mau. Nah Bapak Ibu Saudara, selagi ada kesempatan, ayo mari kita sama-sama melayani. Sayangnya banyak orang Kristen yang lebih senang dilayani daripada melayani. Kenapa? Karena melayani itu banyak harga yang harus dibayar. Waktu, tenaga, uang, hati dan pikiran. Belum lagi kalau pelayanan kita kurang baik, kurang maksimal, ada kritik. Kadang kritiknya lebih pedas dari omongan tetangga. Aduh, pelayanannya kurang bagus ya. Ya, memang kita nggak ada yang sempurna. Kita mau sama-sama belajar. Kalau ada yang kurang bagus, ayo datang. Sama-sama kita bagusin nih pelayanan, ya kan? Kan begitu bagusnya. Nih Pak, kayaknya kurang nih, musik kita kurang bagus nih. Saya ada ide kayak gini. Wah, saya senang sekali ya. Ada jemaat yang punya inisiatif untuk membuat ibadah kita menjadi lebih baik. Itu namanya murid Kristus. Kita sama-sama melayani Tuhan. Tapi saya bersyukur, saya sungguh-sungguh bersyukur ya. Di Kalam Kudus Padang, begitu banyak orang yang mau terlibat melayani. Saya ngomong ini sungguh-sungguh, karena saya udah melayani berbagai tempat, mencari pelayan itu susah. Tapi di sini, saya puji Tuhan, saya gampang mengajak orang pelayan. Bisa melayani enggak? Gantikan ini, bisa Pak. Boleh melayani ini enggak? Boleh Pak, saya bersyukur. Hanya sedikit orang saja yang mungkin sampai hari ini belum melayani. Masih ada waktu. Bapak Ibu Saudara, selagi kita masih hidup, belum terlambat bagi kita untuk bisa menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita boleh melayani Tuhan. Yang kelima, murid itu adalah penuh belas kasihan. Di dalam Matius pasal 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman Tuhan ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan kehendaki dari setiap murid Kristus adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Suatu kali ada seorang jemaat bertanya kepada saya, mengapa Allah tidak langsung menghukum mati saja orang yang berbuat dosa? Ya, mengapa orang jahat lama matinya, orang baik cepat mati? Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu menghendaki orang yang jahat cepat mati? Itu mungkin pikiran kita sebagai manusia biasa begitu.
Kita ingin kalau orang yang jahat itu cepat mati. Orang baik harusnya agak lebih lama lah mati. Bapak Ibu Saudara, sayangnya Tuhan gak berpikir begitu. Tuhan itu penuh belas kasihan. Kalau dia melihat kita pun, ya, kita ini adalah orang yang berdosa loh. Kita ini banyak sekali kelemahannya. Kita ini banyak sekali hari-hari yang kita lakukan menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan masih membiarkan kita hidup. Supaya apa? Supaya kita ada pertobatan. Ada kesempatan untuk bertobat. Dan memperbaiki sesuatu yang baik. Ya, kalau jemaat yang ingat pertanyaan ini, saya izin menggunakan contoh ini ya. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau saya harus menjawab, mengapa Allah mengizinkan ya orang yang jahat lama matinya? Karena Allah penuh belas kasihan. Dia ingin setiap orang mengenal Dia dan menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kasih Allah begitu besar akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Dia rela mati demi manusia yang berdosa. Ya, jangankan membiarkan orang hidup, Dia saja rela mati. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikehendaki Tuhan dari kita sebagai murid-muridnya? Hidup dengan belas kasihan. Juga belajar untuk mengampuni orang bersalah. Berapa kali orang Kristen harus mengampuni? Selama-lamanya, selagi mereka hidup. Kalau dalam firman Tuhan, 70 kali, 7 kali. Sebanyak mungkin sampai ada pertobatan dari orang yang kita ampuni. Bapak Ibu Saudara, itulah panggilan kita sebagai murid Kristus. Yang keenam, rendah hati. Ya, maaf. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya berani menjamin 100%. Tidak ada pengorbanan yang lebih ekstrim dari yang Tuhan Yesus lakukan bagi manusia yang berdosa. Dan Tuhan ingin kita menjadi serupa dengan Dia. Hendaklah kamu bersama, dikatakan ya. Hendaklah kamu bersama dalam hidupmu menaruh pikir dan perasaan terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Banyak orang pintar di dunia ini. Banyak orang kaya di dunia ini. Tetapi orang rendah hati susah dicari. Adakah orang rendah hati bisa ditemukan di dalam gereja Kristen Kalam Kudus Padang? Semoga Tuhan menemukannya di sini. Dan kitalah orangnya. Kita belajar daripada Tuhan Yesus. Kata mengosongkan diri artinya secara sukarela melepaskan kepentingan pribadi, kebanggaan atau keinginan diri untuk merendahkan diri, melayani orang lain atau menyerahkan kehendaknya kepada tujuan yang lebih tinggi, yaitu kehendak Tuhan, seperti dicontohkan, diteladani oleh Tuhan Yesus. Ya, bukan berarti ketika kita mengosongkan diri atau merendahkan diri, kita kehilangan jati diri atau esensi diri kita, atau menjadi tidak bermakna, tetapi justru mengosongkan diri membuat nilai kita lebih tinggi di hadapan Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang rendah hati, karena itu yang diteladani oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, di dalam Filipi pasal 2 ayat 8.
Masih bagian yang tadi kita baca. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jika ada penderitaan yang lebih besar yang harus Yesus tanggung, yang lebih besar daripada salib, saya yakin Yesus juga akan menanggung penderitaan itu. Dia rela mati ya karena ketaatannya kepada Allah. Dalam Roma pasal 5 ayat 7. Sebab tidak mudah ya seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau mati. Bapak Ibu Saudara, Yesus punya kuasa untuk melawan. Ia bisa saja menghindari kematiannya di atas kayu salib. Tetapi ia memilih menanggung penderitaan itu karena ketaatannya kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara, kita menjadi murid bukan hanya satu titik sekali selesai. Tapi kita menjadi murid Kristus selama hidup kita. Dan Tuhan ingin kita taat kepada Dia sampai mati. Taatnya seperti apa? Taatnya seperti yang Yesus lakukan. Dia rela mengosongkan diri, merendahkan diri untuk melayani orang dan lain sebagainya. Nah, itulah panggilan kita. Taat sampai mati. Jadi Kristen itu bukan satu kali ketika mungkin kita dibaptis, udah selesailah sudah, saya mati masuk surga. Enggak. Kita ada tugas dan tanggung jawabnya. Dan Tuhan menuntut itu sampai mati. Yang terakhir, yang ke-8, menjadi murid yang Tuhan kehendaki adalah murid yang kudus dan benar. Dalam 1 Petrus ayat 1, pasal 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Orang yang tidak percaya pada Yesus mempertanyakan kesahan Yesus mengorbankan diri sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Apakah Yesus sah? Bisa menebus manusia? Dia hanya manusia biasa. Apakah layak Dia untuk menebus manusia? Jawabannya layak. Karena Yesus satu-satunya manusia yang tanpa dosa. Satu-satunya manusia yang kudus dan benar. Sehingga kematiannya untuk menebus manusia yang berdosa itu menjadi layak. Sama seperti Adam yang karena satu orang Adam berdosa, seluruh manusia berdosa. Demikian juga Yesus, satu orang yang kudus. Semua manusia bisa dikuduskan bagi yang percaya kepadanya. Allah adalah Allah yang kudus dan benar. Ia ingin semua umatnya kudus karena hanya hidup yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini pergumulan kita semua. Ya, pergumulan kita semua untuk hidup kudus dan benar. Ini PR. Benar-benar PR untuk kita semua. Tetapi marilah kita tidak menyerah dan kita belajar terus. Kalau kita jatuh, mari kita bangun lagi. Kalau kita jatuh lagi, mari kita terus bangun lagi. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan menceritakan ya, seorang pemimpin agama Hindu di India berkata kepada salah seorang mahasiswanya yang beragama Kristen. Dia berkata begini, jika Anda sebagai orang-orang Kristen hidup seperti Yesus Kristus, maka besok India akan kau taklukkan. Sekali lagi, jika Anda sebagai orang-orang Kristen hidup seperti Yesus Kristus, maka besok India akan kau taklukkan. Mengerti maksudnya ya? Ini adalah pernyataan yang jujur sekaligus menyindir kita sebagai orang Kristen. Kita tidak seperti guru kita. Kita beda ya. Kita enggak 100% ikut guru kita. Seandainya semua orang Kristen seperti Yesus, maka Sumbar ini, Indonesia ini akan ditaklukkan. Benar? Amin. Ini doa kita ya.
Nah, kiranya menjadi Kristen itu menolong kita ya untuk mengingat bahwa kita ini punya tugas untuk menjangkau jiwa. Memang hari-hari ini banyak penjual agama, para sales Kristen dan para online shop Kristen seringkali menjual kekristenan dengan banting harga. Mereka menawarkan kekristenan yang ringan dan memberi mimpi palsu bahwa menjadi Kristen itu pasti dilimpahi dengan berkat materi dan tidak menekankan panggilan kita sebagai murid Kristus yang bahkan harus rela menderita sampai mati. Dan mimpi ini membuat orang Kristen yang hidupnya di dalam kesusahan berpikir, benar nggak ya? Jadi Kristen itu kok hidup saya nggak diberkati? Dah, mulai orang merasa putus asa dan meninggalkan kekristenan. Kenapa? Karena yang dijual oleh para hamba Tuhan pendeta itu sesuatu yang ringan. Kenyataannya hidup kita berat dan kita mulai meragukan Tuhan. Berapa banyak kita berdoa agar kita diberkati Tuhan? Berapa banyak kita berdoa agar kita dilindungi oleh Tuhan? Berapa banyak kita berdoa agar kita ditolong oleh Tuhan? Doa-doa kita kepada Tuhan lebih banyak meminta untuk kepentingan kita. Berapa banyak kita berdoa agar kita semakin serupa dengan Kristus? Berapa banyak kita berdoa agar mempunyai hati yang setia untuk melayani Tuhan sampai mati? Berapa banyak kita berdoa agar kita lebih berani memberitakan Injil? Menjadi murid Kristus artinya kita harus taat sampai mati, rela menderita, harus rendah hati, penuh belas kasihan, dan Tuhan ingin hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Saya bertanya pertanyaan tadi, are you ready? Are you ready? Kiranya kita boleh menjawab dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.